Hai, jumpa lagi dengan saya Iki. Kali ini saya akan melanjutkan membaca novel Perjalanan Kembali ke Asal. Di episode sebelumnya, Ken merasa gelisah setelah Aryani Nera mengatakan bahwa siluman yang mereka temui terhubung dengan masa lalunya yang misterius. Saat mereka berjalan di desa, Aryani tertarik pada pedagang aneh. Sementara di tempat lain, para petualang berkumpul di aula guild. Adil Setiadi memperingatkan tentang kekuatan hitam yang mendekat. Suasana menjadi tegang. Namun, para petualang bersatu dan bersiap menghadapi ancaman besar demi melindungi kota dan guild mereka. Kalau kamu belum menyimak episode sebelumnya, cek aja di playlist yang udah kami susun rapi. Yuk, langsung kita masuk ke cerita. Persiapan menghadapi masalah. Kalian semua tenang dulu, teriak Adil. Suaranya menggema di ruangan yang tegang. Saya akan meminta bantuan kerajaan. Kepanikan yang melanda para petualang sedikit mereda, digantikan oleh kecemasan yang tertahan. Harry, dengan napas yang masih tersenggal, bertanya, "Berapa lama lagi yang Anda katakan akan mendekat, Tuan Adil?" "Sepertinya dalam beberapa hari lagi, jika perhitungan saya tidak meleset," kata Adil. Suaranya tenang, namun tegas di tengah aula guild. Seketika, para petualang mulai berbisik, mendiskusikan langkah selanjutnya menghadapi ancaman yang akan datang. Adil dengan tenang memerintahkan mereka bersiap tanpa panik. "Sekarang kembalilah ke tempat kalian masing-masing," ujarnya, "dan persiapkan diri untuk segala kemungkinan." Ia menambahkan dengan suara lebih rendah, "Oh iya, jangan sampai warga tahu. Dalam 2 hari ke depan, saya akan melakukan persiapan untuk mencegah korban dari warga biasa." Dengan tertib, namun dengan kekhawatiran yang jelas terpancar dari raut wajah mereka, para petualang meninggalkan aula guild setelah mendengar instruksi Adil. Langkah kaki mereka terdengar samar di lorong, meninggalkan Adil sendirian dalam ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Ia menarik napas panjang, menyadari betapa berat tanggung jawab yang dipikulnya. Ancaman yang mendekat bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Ia harus memastikan semuanya siap. "Desi, segera panggilkan Ken kemari," perintah Adil. Suaranya tegas. Desi yang setia menunggu di dekat meja resepsionis langsung berlari memenuhi perintah tersebut. Adil memperhatikan kepergian Desi. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Kalau berhubungan dengan Ken, anak itu selalu saja lebih cepat dari siapapun, gumamnya dalam hati. Sementara itu, di rumah sederhana Ken, suasana pagi terasa tenang. Ken dan Nera duduk berdampingan, menikmati secangkir teh hangat. Pembicaraan mereka berpusat pada pembangunan gudang milik Ken yang tengah berjalan pesat berkat kerja keras Smith. Nera, yang beberapa kali mengunjungi lokasi pembangunan, tak henti-hentinya memuji dedikasi Smith. "Dia terlihat sangat semangat untuk membangun gedung ini," ucap Ken. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia bangga dengan kemajuan yang dicapai. Nera mengangguk setuju. Matanya berbinar kagum. "Kau ingin berkebun apa, Ken?" tanyanya, rasa ingin tahu terpancar dalam suaranya. Ken tersenyum menjelaskan rencananya. "Aku ingin menanam sayur dan buah-buahan," jawabnya, "agar warga desa tidak perlu lagi membeli dari daerah luar. Harganya sangat mahal dan kualitasnya pun belum tentu sebaik yang kita tanam. Aku merasa aneh sama laki-laki di desa ini." "Aneh apanya?"
Suara Desi lantang menggelegar dari balik pintu yang baru saja terbuka. Ken tersentak kaget. "Kak Desi, ada apa?" tanyanya. Suara terkejutnya masih bergema di udara. Desi masih berdiri di ambang pintu, menjawab dengan lugas. "Kamu dipanggil Tuan Adil. Ada hal penting yang harus dibahas." Ken mengernyitkan dahi, menunjukkan ketidaksukaannya. "Apa lebih penting dari kebunku sama gudangku?" tanyanya. Nada suaranya terdengar acuh tak acuh. Desi terkekeh pelan, kemudian berjalan mendekati Ken. "Adik nakal," katanya sambil menarik telinga Ken dengan jahil. "Ayo, ikut saja." "Sakit, Kak, sakit," rengek Ken. Wajahnya berkerut menahan sakit. Nera yang berdiri tak jauh dari mereka hanya tersenyum melihat interaksi keduanya, lalu mengikuti mereka pergi. Ken mendesah kecewa, Nera hanya diam saja. "Kamu kenapa cuma diem?" Suaranya terdengar manja, namun sedikit kesal. Desi yang memperhatikan dari samping tersenyum tipis ke arah Nera, memberi isyarat yang hanya mereka berdua mengerti. Nera membalas dengan senyuman lebar, memperlihatkan giginya. Senyumnya seakan-akan meledek Ken yang terlihat frustasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan Ken? Simak terus episode berikutnya di channel ini. Kalau kamu nggak sabar, langsung aja baca versi teksnya di aplikasi Noveltoon dengan judul Perjalanan Kembali ke Asal. Cari juga semua karya lainnya dari DJ Ginting. Ingat ya, tulis tanpa spasi.